1481, upaya yang sia-sia. Wush. Tampak pedang itu berkelebat, senjata di tangan beberapa anak buah Ewan langsung terbelah menjadi dua. Selain itu, di dada mereka terdapat bekas darah sepanjang puluhan sentimeter tubuh. Mereka terhuyung mundur. Keempat pria itu menatap senjata di tangan mereka dengan kaget. Perlu diketahui bahwa senjata mereka terbuat dari baja tungsten dengan dibuat oleh aliansi seni bela diri dengan harga yang mahal, luar biasa kokoh, tetapi malah dibelah oleh Dev dengan mudah. Saudara-saudara, tampaknya dalam pertarungan kali ini, kita harus berjuang mati-matian. Setelah berkata, aura di tubuh Ewan menjadi semakin menggila. Meskipun kalian maju bersama-sama, upaya kalian akan sia-sia. Dev mendengus dingin, lalu mengayunkan pedangnya sekali lagi. Gur. Energi pedang meraung, seluruh kota Nirvana mulai bergetar karena pedang ini. Ewan meraung, kemudian tangannya menyatu dan berubah menjadi seberkas cahaya dan kemudian maju menyambutnya. Melihat ini, yang lainnya juga buru-buru mengerahkan mantra mereka untuk menyambut ayunan pedang Dev. Brak. Gerakan mengayun yang menghancurkan, energi pedang itu langsung mencabik-cabik cahaya dari Ewan dan melesat ke arah empat orang itu, tanpa berhenti sedikitpun. Ewan terkejut dan secara naluriah mundur ke belakang, sementara tiga lainnya mengirimkan cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke arah Dev. Satu persatu, cahaya itu menghantam tubuh Dev, tetapi Dev tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tidak merasakan apapun. Wush. Energi pedang langsung melewati mereka berempat, semua orang menatap Dev dengan kaget, gerakan tangan mereka langsung terhenti. Bro. Tiba-tiba, seseorang jatuh tergeletak tanpa peringatan, darah yang mulai mengucur dari pinggang bagian atas, organ dalam tubuhnya mengalir keluar. Pedang ini telah membelah pria itu menjadi dua bagian. Nafas Ewan tersentak saat menatap rekannya yang tewas secara tragis. Perlu diketahui bahwa mereka berempat adalah para abli tangguh berkekuatan Master Guru yang dilatih oleh aliansi seni bela diri. Sekarang mereka berempat bergabung, namun tidak dapat mengalahkan Dev, sebaliknya malah dibunuh oleh Dev hanya dengan satu ayunan pedang. Kekuatan Dev benar-benar membuat mereka tercengang. Pedang naga milikku ini sudah lama tidak merasakan darah, hari ini adalah waktu yang tepat untuk membiarkan darahmu diminum oleh pedang naga milikku. Ujar Dev sambil mengguncang pedang naga di tangannya. Dev bisa merasakan dorongan haus darah di dalam pedang naga, lalu mengayunkan pedangnya sekali lagi. Dalam sekejap mata, gerakan pertama dari teknik pedang sembilan bayangan menimbulkan sinar pedang sepanjang beberapa kaki yang seolah-olah turun dari langit, diikuti oleh tebasan pedang yang ganas. Sinar pedang itu memancarkan cahaya yang menusuk, menyebabkan seluruh kota Nirvana banjir cahaya. Tekanan yang luar biasa menyebabkan tubuh Ewan dan kawan-kawan bergetar. Tidak peduli apakah mereka bisa mengalahkan Dev, hanya dengan kekuatan pedang milik Dev saja, telah membuat hati mereka menggigil ketakutan dan kehilangan semangat juang. Cepat, bergabung. Melihat ini, Ewan buru-buru berteriak. Kemudian, ketiga pria itu segera berdiri dengan punggung saling menempel, diikuti. Dengan teriakan keras, cahaya melambai dari tangan mereka, berubah menjadi penghalang yang melindungi tubuh mereka. Dev merasakan sedikit familiar dengan aura kuat yang muncul itu, untuk sesaat, pikirannya terganggu. Namun hanya sepersekian detik, sinar pedang yang tak terkalahkan kembali tiba di depan Ewan dan kawan-kawan. Brak. Sinar pedang itu dengan mudah membelah penghalang yang melindungi mereka bertiga, seperti membelah secarik kertas. Sinar pedang itu menggores tubuh mereka bertiga dengan cepat, dan akhirnya membentuk alur yang dalam di bagian belakang tubuh mereka. Semua pertahanan ketiga pria itu hancur, sinar pedang yang dahsyat ini meninggalkan bekas pedang yang dalam di tubuh ketiga pria itu. Kengerian muncul di mata ketiga pria itu. Mereka semua menunduk dan menatap tubuh mereka sendiri, dan bertanya-tanya apakah ayunan pedang ini akan memotong tubuh mereka juga. Ewan melihat darah yang keluar dari dadanya, lalu menyentuhnya dengan tangan, luka itu cukup dalam hingga mencapai tulang, tetapi tidak memotong tubuhnya menjadi dua. Ewan menghela napas panjang, tampaknya pertahanan yang mereka lakukan berhasil juga. Bab 1482 Penangkapan. Tapi pada saat ini, mata kedua orang di samping Ewan terbelalak, sorot mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bro. Setelah itu, terdengar dua suara, sesuatu terjatuh ke tanah. Ewan menatap ngeri ke arah teman-temannya, saat ini mereka telah tergeletak di dalam genangan darah dan tubuh mereka telah terbelah menjadi dua bagian. Bau darah yang pekat langsung merangsang saraf Ewan, dia terpana seperti orang bodoh. Ternyata bukan karena pertahanan mereka berhasil menangkis pedang Dev, tapi karena Dev sengaja membiarkan Ewan hidup. Dia ingin Ewan mati dalam ketakutan. Dev akan menggunakan metode yang kejam untuk membunuh siapapun yang berasal dari aliansi seni bela diri. Dev menggenggam pedang naga dan berjalan menuju Ewan selangkah demi selangkah. Bunuh saya, cepat bunuh saya. Kewarasan Ewan terganggu karena dipicu oleh insiden ini. Melihat Dev yang berjalan mendekat, tiba-tiba dia menyerbu ke arah Dev, lalu mencengkeram kerah Dev dengan kasar dan meminta Dev segera membunuhnya.
Sebuah ayunan pedang akan langsung mengakhiri semuanya, kematian semacam itu. Lebih tidak menyakitkan, tetapi saat menunggu ajal datang adalah saat-saat yang paling menyiksa. Jangan khawatir, saya pasti akan membunuhmu, tapi saya tidak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Dev menyimpan kembali pedang naganya, lalu berkata dengan wajah sedingin es. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Kami dikirim oleh Ketua Arthur, ketika saatnya tiba, Ketua Arthur akan membalaskan dendam untuk kami. Ewan mengertakkan gigi, sudut matanya berkedut tanpa henti. Balas dendam. Mata Dev sedikit membeku, bahkan jika Arthur tidak mencariku, saya akan mencari dan membunuhnya. Selesai berbicara, Dev menghantamkan telapak tangannya ke kepala Ewan, dan Ewan langsung merasakan kekuatan di dalam tubuhnya terkuras habis dengan cepat. Tubuh Ewan mulai menyusut, dan akhirnya, dia berubah bentuk menjadi seperti orang tua yang mengering. Namun, Dev tidak membiarkan Ewan mati, sebaliknya membiarkannya sekarat. Kamu akan tinggal di sini dan menunggu ajalmu perlahan-lahan. Selesai berbicara, Dev berjalan menuju keluar kota Nirvana dengan pelan. Bunuh saya, bunuh saya. Tubuh Ewan jatuh ke tanah dan mendesis putus asa, tetapi sosok Dev sudah lama menghilang. Kota Gamma. Setelah August mengetahui bahwa Wenny berada di lembah pengobatan, dia segera membawa sejumlah besar ahli bela diri dari keluarga King bersamanya dan pergi ke lembah pengobatan untuk menangkapnya. Pada saat ini, ekspresi wajah August penuh dengan rasa puas, hatinya membengkak sombong secara ekstrim. Dia bahkan mulai berpikir tentang masa depan ketika keluarga King menguasai seluruh dunia seni bela diri Kota Gamma. Bab 1483, Penghiburan. Pada saat ini, semua orang di lembah pengobatan belum pulih dari kesedihan karena kematian Dev. Seluruh lembah pengobatan diselimuti suasana berduka. Kak Ellie, saya bisa merasakannya, Kak Dev pasti belum meninggal. Di atas bukit, Wenny menghibur Ellie. Selama periode waktu ini, Ellie akan berada di sini setiap hari, memandang ke timur, ke arah di mana Pulau Naga berada. Setiap kali dia ingin bisa melihat sosok Dev muncul, tapi setiap kali dia kecewa. Lebih dari sebulan telah berlalu, dan hati Ellie masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Dev telah meninggal. Kedua mata Ellie tampak lesu, seolah-olah dirinya terjatuh ke dalam kebingungan, dan seolah-olah kata-kata Wenny tidak terdengar olehnya. Wenny. Pada saat ini, Thomas datang dengan segenggam bunga yang dipetik dari gunung di tangannya. Setelah periode ini, Thomas telah jatuh cinta pada Wenny, lagi pula usia mereka berdua sebaya. Melihat Thomas mencarinya dengan bunga di tangan, ekspresi wajah Wenny berubah menjadi agak kesal. Saat ini Ellie sedang bersedih karena Dev, Thomas malah datang dengan membawa bunga untuk mengungkapkan kasih sayangnya. Jika Ellie melihatnya, pasti akan merasa sedih. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu melihat bahwa saya sedang berbicara dengan Kak Ellie? Wenny berkata sambil mendelik pada Thomas. Thomas tampak malu dan kemudian berkata, Kak Ellie, Kak Dev pasti akan baik-baik saja, para bajingan dari aliansi seni bela diri itu tidak mampu membunuh Kak Dev, ini pasti berita palsu yang mereka sebarkan. Saya yakin dalam waktu yang tidak lama, Kak Dev akan kembali, kamu jangan terlalu sedih. Kak Ellie, saya juga yakin bahwa Kak Dev akan baik-baik saja, jika kamu bermuram durja seperti ini sepanjang hari, saat Kak Dev kembali dan melihatmu seperti ini, dia akan sedih. Wenny juga menghibur Ellie. Wenny, kalian pergilah, saya ingin sendirian. Ujar Ellie sambil tersenyum kecil pada Wenny. Melihat ini, Wenny hanya bisa mengangguk dan pergi, sementara Thomas mengikuti Wenny dari belakang. Sebenarnya Wenny juga memiliki perasaan pada pria bernama Thomas ini, meskipun terlihat sembrono, namun dia sangat perhatian dan juga sangat setia kawan. Hanya saja kekuatannya sedikit lebih buruk dan bakatnya tidak bagus. Wenny, ini adalah bunga yang kupetik khusus untukmu, kata tetua Alfred, bunga ini disebut bunga bulan emas, wangi bunga ini bisa bertahan selama sebulan. Thomas menyerahkan bunga di tangannya kepada Wenny. Wenny tersenyum malu-malu saat menerima bunga itu, lalu melesat cepat dan memberi kecupan di wajah Thomas. Thomas terpana, sebelum dia sempat bereaksi, sebuah tangan membelai wajahnya dengan lembut, membuatnya langsung tercengang. Wajah Thomas penuh dengan senyum bahagia, tiba-tiba dia maju dan memeluk Wenny sambil melompat. Di usia yang begitu muda, kalian sudah pintar bermesraan seperti ini. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang menakutkan dan dingin. Wenny dan Thomas terkejut, mereka segera menoleh ke arah tempat suara itu berasal. Tak lama kemudian, August memimpin sekelompok orang dari keluarga King, muncul di depan merek August King. Ketika Thomas melihat bahwa orang itu adalah August, ekspresi wajahnya berubah drastis. Sedangkan ekspresi wajah Wenny berubah sangat marah ketika melihat August. Meskipun dia tidak mengenal August, namun dia tahu bahwa pria di depannya adalah orang yang mengincar Dev di kota Nirvana. August King, apa yang kamu lakukan di sini? Thomas bertanya dengan nada keras pada August.
August King yang mengenakan jubah hitam, berkata dengan senyum muram di wajahnya, saya datang ke sini untuk gadis kecil ini, fisiknya berbeda dengan orang biasa, benar-benar sangat langka. Sepasang mata August menatap tajam ke arah Weni, seperti binatang buas yang mengincar mangsanya. Melihat ini, Thomas buru-buru melindungi Weni di belakangnya. August, jangan macam-macam, tempat ini adalah lembah pengobatan, ayahku dan 4 tetual iblis berada di sini. Thomas mengetahui bahwa dia bukan tandingan August, karena itu, dia menyebut nama ayahnya dan 4 tetua iblis. Bab 1484, Ancaman. Hahaha, meskipun mereka semua ada di sana, apa yang bisa mereka lakukan? Saya akan membawa gadis kecil ini pergi hari ini, siapa yang bisa menghentikanku? Ujar August berkata sambil mengulurkan tangan ke arah Weni, hendak meraihnya. Thomas mengertakkan gigi, August, saya akan bertarung denganmu. Selesai berkata, Thomas mengerahkan seluruh tenaganya dan menghantarkan telapak tangannya ke arah August. Namun, August sama sekali tidak peduli pada Thomas, bagaimanapun juga, kekuatan Thomas saat ini sama sekali tidak sebanding dengannya. Bahkan jika August diam tak bergerak dan membiarkan Thomas memukul tubuhnya, August tidak akan terluka. Bang! Tinju Thomas menghantam tubuh August dengan keras, tetapi malah dia sendiri yang mundur beberapa langkah dan langsung terjatuh ke tanah. Pada saat ini, pergelangan tangan Thomas terasa sakit, tulang tangannya patah. Meninju seseorang tetapi malah melukai diri sendiri tanpa melukai pihak lawan, adakah hal yang lebih memalukan dari ini? Orang sepertimu, lebih baik menyimpan kekuatanmu dan belajar bagaimana cara menyelamatkan gadis jelita. August mencibir sambil melirik Thomas, lalu meraih Weni. Sedangkan Weni melambaikan tangannya dengan ringan dengan ekspresi penuh amarah, dalam sekejap hawa sejuk melanda, saat ini, kedua tangan Weni benar-benar membeku. Kedua telapak tangan bergerak maju bersamaan, dua energi spiritual yang diselingi embun beku melesat ke arah August. Tubuh kristal es, gadis kecil ini memiliki tubuh kristal es. Suara roh jiwa yang tercengang tiba-tiba melintas di benak August. Sebelum August sempat bereaksi, apakah itu tubuh kristal es, seluruh tubuhnya telah disambar oleh dua kekuatan es, lalu tubuhnya mulai membeku dengan cepat. Lapisan demi lapisan es mulai terbentuk di tubuh August, langsung mengubah August menjadi manusia es. Jadi kamu adalah orang yang mencelakai Kak Dev, saya akan membunuhmu. Melihat tangannya telah membekukan August, Weni segera melompat dan menghantamkan telapak tangannya ke arah kepala August. Tapi saat Weni mencapai August, embun beku di tubuh August mulai retak, diikuti oleh tinju August yang menghantam tubuh Weni. Tubuh Weni seperti layang-layang dengan tali yang putus, langsung terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Weni. Melihat ini, mata Thomas tampak sedih dan marah, dia segera menyerbu ke arah August dengan putus asa. Tidak tahu diri. August melambai tangan dengan ringan, tubuh Thomas langsung terlempar. Dia jatuh tepat di samping Weni, raut wajahnya pucat pasi dan muntah darah, sama sekali tidak bisa bangun. Thomas. Weni bangkit dan memanggil Thomas dengan gugup. Weni dilindungi oleh baju besinya, karena itu dia tidak terluka, tetapi berbeda dengan Thomas, tulang rusuknya patah dan organ dalamnya terluka parah. Darah terus menyembur dari mulutnya, matanya menatap Weni tanpa kedip. Thomas ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya penuh darah, tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Jangan katakan apapun, jika kamu mati, kita mati bersama. Weni menggenggam tangan Thomas dengan erat, tetapi saat ini Thomas malah tersenyum. Mendengar kata-kata Weni, meskipun telah terluka parah dan sekarat, Thomas yang tersenyum. Gadis kecil, jadilah gadis yang baik dan ikutlah denganku, selainnya kamu patuh, saya bisa mengampuni nyawanya. August maju beberapa langkah dan berkata kepada Weni. Weni memandangi Thomas yang terluka parah dan perlahan bangkit, sementara Thomas menarik Weni mati-matian dan memaksakan diri mengucapkan beberapa patah kata, tidak, jangan pergi bersamanya. Thomas tidak ingin menjadi alat untuk mengancam Weni. Tutup mulutmu. Mata August sedikit membeku, tiba-tiba telapak tangannya melakukan gerakan menyedot dan langsung mencengkeram Thomas. Satu tangan August mencengkeram leher Thomas dengan kuat, lalu menatap Weni, sudahkah kamu mempertimbangkan dengan matang? August mengancam Weni, dia ingin Weni pergi bersamanya dengan patuh, jika Weni mati, tidak akan ada gunanya sedikit pun baginya. Bab 1485, tidak akan mengampuni semuanya. Weni menatap wajah Thomas yang memerah karena sesak napas dan meringis kesakitan, lalu mengangguk dan berkata, baik, saya akan pergi bersamamu, lepaskan dia. Ketika August melihat Weni setuju, sudut mulutnya tersenyum dan melempar Thomas seperti melempar anjing mati. Jangan, Thomas berteriak keras, meskipun darah terus mengucur dari mulutnya, Thomas tidak peduli, August, bunuhlah saya, bunuh saya. Thomas bertekad untuk mati, asalkan dia mati, August tidak akan menggunakan dia untuk mengancam Weni. August bahkan tidak melirik Thomas, sebaliknya berkata kepada Weni, ikutlah denganku, jangan bermain-main denganku.
Selesai berbicara, August melirik anak buahnya, lalu beberapa ahli keluarga King segera melangkah maju, cahaya demi cahaya muncul dan berubah menjadi rantai, langsung mengikat Wenny. Wenny melirik Thomas dan tidak mengatakan apapun, lalu mengikuti August dan pergi. Thomas meraung putus asa saat dia mencoba untuk bangun dan mengejarnya, tapi sayangnya dia tidak bisa berdiri sama sekali. Setelah Wenny dibawa pergi, Ellie mendengar keributan itu dan bergegas datang. Ketika melihat Thomas yang terluka parah, dia sangat terkejut. Thomas, apa yang terjadi? Di mana Wenny? Ellie bertanya pada Thomas. Wenny ditangkap dan dibawa pergi oleh August. Ujar Thomas sambil meringis kesakitan. Kening Ellie berkerut, buru-buru membantu Thomas berdiri dan bergegas kembali ke lembah pengobatan. Dia harus memberitahu Bram tentang hal ini dan mencari cara untuk menyelamatkan Wenny. Kota Gamma, kediaman keluarga Benoa. Tempat ini adalah kediaman Ardi Benoa. Sejak kembali dari pelatihan tahunan, Ardi telah mengabdikan dirinya pada aliansi seni bela diri dan keluarga King, dan telah menerima banyak sumber daya pil hewan buas. Selama kurun waktu tersebut, kekuatan Ardi juga meningkat cukup banyak. Bagaimanapun juga, bisa dikatakan dia berada di nomor 1 di daftar peringkat progresif. Meskipun daftar peringkat progresif ini tidak diakui secara resmi, namun Ardi sangat peduli dengan gelar ini. Terutama setelah melihat kekuatan generasi muda seperti Dev dan August, Ardi tahu bahwa dia masih harus menempuh jalan panjang untuk mengejar para ahli berbakat yang sejati, sehingga dia harus berkultivasi lebih keras lagi. Pada saat ini, di luar pintu kediaman keluarga Benoa, seorang pria berjubah hitam muncul. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dengan perlahan, dan tampak wajah Dev yang tampan. Dev melihat ke arah plakat di pintu keluarga Benoa dan berbisik rendah, "Mari kita mulai dengan keluarga Benoa. Semua orang yang telah menyerangku, saya tidak akan mengampuni mereka." Dev perlahan-lahan mengenakan topeng, kemudian mendorong pintu utama rumah keluarga Benoa. Para anak didik dari keluarga Benoa segera berkumpul ketika melihat seseorang tiba-tiba menerobos masuk. "Siapa kamu? Berani sekali masuk tanpa izin ke rumah keluarga Benoa?" Seseorang bertanya dengan nada keras pada Dev. Dev membisu, aura dingin melintas di matanya, kemudian diikuti dengan lambaian ringan telapak tangannya, kekuatan spiritual yang sangat besar menyebar ke segala arah. Sebelum mereka sempat bereaksi, satu demi satu murid keluarga Benoa yang mengepung Dev terlempar keluar, dan langsung tewas seketika. Mendengar keributan itu, Ardi bergegas keluar bersama anak buahnya. Ketika dia melihat anak didiknya tewas tergeletak di tanah, dia mengerut kening. "Siapa kamu? Mengapa kamu menerobos masuk ke rumah keluarga Benoa dan membunuh anak didik keluarga Benoa?" Ardi bertanya dengan marah pada Dev. "Saya adalah orang yang akan membunuhmu," ujar Dev dengan dingin. "Membunuhku? Adakah dendam di antara kita? Mengapa kamu ingin membunuhku?" Ardi kebingungan, dia tidak merasa telah menyinggung perasaan siapapun. "Kenapa?" Dev mendengus dingin dan segera melepas topengnya. Ketika Ardi melihat wajah Dev, seluruh tubuhnya langsung membeku, raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Dev mengayunkan kedua belah tangannya, seberkas cahaya redup berkedip-kedip dan segera menyelimuti seluruh kediaman keluarga Benoa. Bab 1486, membasmi sepenuhnya. Dev tidak akan membiarkan satupun anggota keluarga Benoa lolos. Kedua mata Ardi terbelalak lebar. "Dev, kamu belum mati." "Tentu saja saya belum mati, saya tidak hanya belum mati, tapi kekuatanku telah meningkat banyak, tidak bisakah kamu merasakannya?" Tubuh Dev sedikit bergetar, sebuah tekanan yang menakutkan langsung turun dari langit. Ardi merasakan jantungnya menegang dan seteguk darah hampir tersembur keluar. Namun, Ardi berhasil menahannya, tetapi kedua kakinya gemetar. Anggota keluarga Benoa lainnya tidak memiliki kemampuan yang sama dengan Ardi. Di bawah tekanan Dev yang menakutkan ini, satu demi satu, mata mereka melebar dan tubuh mereka meledak dan tewas. Aroma amis darah langsung memenuhi udara di seluruh rumah keluarga Benoa. Ardi terpaku melihat kematian tragis anak didik keluarga Benoa ini. Dev dapat membunuh orang-orang ini hanya dengan mengandalkan sedikit kekuatannya. Ini membuktikan bahwa kekuatan Dev telah meningkat pesat. "Dev, kalau memang kamu belum mati, seharusnya kamu mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi kamu malah datang ke rumahku secara terang-terangan dan membunuh orang. Tidakkah kamu takut aliansi seni bela diri akan mengetahuinya?" Ardi bertanya pada Dev. "Mengapa saya harus takut? Kali ini, saya akan membasmi aliansi seni bela diri kota Gamma sepenuhnya." Mata Dev yang menatapnya sedikit membeku. Ardi memandang Dev dan tahu bahwa akan sulit untuk memperbaiki keadaan hari ini, karena itu dia mengertakkan gigi dan aura di tubuhnya meledak, diikuti oleh siulan angin dari tinjunya. Dia memimpin untuk menyerang Dev. Ardi mampu mencapai tahap master guru di usia muda, dia juga bukan tandingan orang awam, dan tinjunya begitu dahsyat karena semua energinya menyatu di tinju tersebut. Dev memandang Ardi yang menyerangnya, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum menghina. Kemudian dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan langsung menangkap tinju Ardi. Ardi terkejut dan mencoba menariknya kembali, tetapi mendapati tinjunya diremas dengan kuat oleh Dev.
Krek krek krek. Yang terdengar hanya suara tulang yang retak, wajah Ardi menunjukkan ekspresi kesakitan, dan tampak menyeringai jelek. Saat kamu memilih berseberangan denganku, kamu seharusnya memikirkan hari ini. Dev tiba-tiba mendorong dengan keras, dan kepalan tangan Ardi langsung hancur, membuatnya langsung meringis kesakitan. Setelah itu, Dev menamparkan wajah Ardi, membuatnya terlempar jauh. Gigi-gigi di mulut Ardi rontok, darah menetes dari sudut mulutnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengetahui jarak antara dirinya dan Dev. Di depan Dev, dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Bro. Ardi segera berlutut di depan Dev. Dev, Tuan Dev, tolong ampuni hidupku, saat itu saya terpaksa menyerangmu, sekarang seluruh komunitas bela diri Kota Gama telah menjadi anggota aliansi seni bela diri, saya tidak berdaya. Ardi berteriak kesakitan dan memohon belas kasihan kepada Dev. Seluruh komunitas bela diri Kota Gama telah bergabung dengan aliansi seni bela diri. Dev tidak dapat menahan kagetnya, bahkan jika aliansi seni bela diri sangat kuat, juga tidak mungkin memasukkan seluruh komunitas bela diri Kota Gama di dalamnya. Selain itu, pejabat terkait tidak mungkin membiarkan aliansi seni bela diri Kota Gama tumbuh lebih besar dan lebih kuat, karena mereka akan kehilangan kendali. Ya, kecuali keluarga Raya dan keluarga Zefri, hampir semua keluarga telah bergabung dengan aliansi seni bela diri, demi sumber daya kecil itu. Ardi buru-buru berkata. Bagaimana mungkin Tuan Graham tidak peduli? Dev bingung, aliansi seni bela diri telah berkembang dengan pesat, mengapa para pejabat tidak peduli? Saya tidak tahu tentang itu, tidak ada pejabat yang secara resmi turun tangan untuk menghentikannya, sepertinya mereka secara diam-diam mengizinkan aliansi seni bela diri melakukan semua ini. Ardi menggeleng kepalanya, lalu melanjutkan, tapi aliansi seni bela diri bukan tidak terkalahkan, banyak klan dan keluarga meminta sumber daya dari aliansi seni bela diri ketika sumber daya mereka sendiri habis. Kata-kata Ardi mengingatkan Dev pada Ewan, tampaknya aliansi seni bela diri membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk memberi makan banyak klan dan keluarga, karena itu mereka meminta Ewan dan kawan-kawan mengambil risiko pergi ke kota Nirvana untuk mengambil pil hewan buas. Bab 1487, menargetkan. Tanpa keempat orang ini, Dev tidak akan bisa kembali sekarang, dan tanpa perahu, akan sulit bagi Dev untuk mencapai daratan. Tampaknya saya tidak akan membunuh orang baik tanpa pandang bulu saat saya membantai seluruh dunia seni bela diri Kota Gama. Kedua mata Dev bersinar dengan aura dingin, malam ini akan menjadi malam yang akan mengubah dunia seni bela diri Kota Gama, seluruh dunia seni bela diri akan jungkir balik. Saya telah memberitahu kamu semua yang saya tahu, tolong ampuni saya tidak akan mengatakan apa-apa, saya bisa meninggalkan Kota Gama dan pergi jauh. Ardi memohon belas kasihan dan menangis sedih, tampak sangat mengenaskan. Saya hanya percaya pada kata-kata orang mati. Selesai berkata, Dev mengulur tangan untuk memukul kepala Ardi. Ardi segera berubah menjadi mayat kering, dan seluruh keluarga Benoa yang tersisa, tidak ada satupun yang hidup. Mengenakan kembali topengnya, Dev perlahan berjalan keluar dari rumah keluarga Benoa. Keluarga berikutnya. Sosok punggung Dev menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, seluruh komunitas seni bela diri di Kota Gama heboh. Dalam satu malam, 13 klan dan keluarga dibasmi sepenuhnya. Dan semua ahli di atas Master Guru telah menjadi mayat kering, tampak jelas kekuatan mereka telah tersedot keluar, semuanya tanpa terkecuali. Dunia seni bela diri Kota Gama akan segera berubah, siapa yang memiliki nyali yang besar untuk memusnahkan 13 klan dan keluarga. Klan dan keluarga ini telah bergabung dengan aliansi seni bela diri Kota Gama, bukankah ini tamparan langsung di wajah aliansi seni bela diri? Ini pasti dilakukan oleh kultivator iblis, jika tidak, bagaimana mereka bisa menyedot tubuh seseorang menjadi kering? Sudah berakhir, semuanya akan jungkir balik mulai sekarang, kultivator iblis kembali merajalela di depan mata. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan aliansi seni bela diri Kota Gama. Saat ini, di dalam aliansi seni bela diri, beberapa mayat kering tersusun di depan altar. Dan sebuah kata terukir pada setiap mayat kering. Jika digabungkan, secara mengejutkan berbunyi, mereka yang bergabung dengan aliansi seni bela diri, akan mati. Ini jelas ditujukan untuk aliansi seni bela diri. Siapa itu? Siapa yang berseberangan aliansi seni bela diri? Amarah Arthur meledak. Namun, pada saat ini, Robin berjongkok dan meletakkan tangannya dengan ringan di atas masing-masing mayat kering tersebut, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Setelah itu, Robin segera berdiri, Ketua Arthur, meskipun orang-orang ini telah disedot kekuatannya, tetapi ini bukan pekerjaan seorang kultivator jahat, alasan mengapa orang ini melakukannya, mungkin untuk membingungkan publik dan mengalihkan perhatian kita. Siapa itu? Jika bukan kultivator iblis, siapa lagi yang memiliki teknik menyedot kekuatan dari orang hidup? Kening Arthur langsung mengernyit ketika dia mendengar Robin berkata demikian.
Robin juga agak bingung, bagaimanapun juga, dengan kekuatan aliansi seni bela diri saat ini, tidak ada yang berani berseberangan dengan aliansi seni bela diri secara terang-terangan. Selain itu, orang-orang yang telah terbunuh bukan orang biasa, jika mereka mampu membasmi 13 klan dan keluarga dalam satu malam, maka kekuatan mereka pasti sangat kuat. Persis seberapa kuat, Robin tidak berani berpikir, bagaimanapun juga, dengan kekuatannya saat ini, agak sukar baginya untuk memusnahkan 13 keluarga klan ini dalam satu malam. Apakah tidak ada satupun orang yang hidup di tempat kejadian? Robin bertanya kepada pria yang berada di tempat kejadian. Lapor, Wakil Ketua, tidak ada satupun orang yang hidup di tempat kejadian, bahkan anjing-anjing pun dibunuh. Orang itu menjawab. Kening Robin berkerut, serangan orang ini terlalu kejam, ketika bertemu dengan lawan yang kejam, Robin juga bisa merasakan kepanikan di dalam hatinya. Sepertinya kita harus memberitahu para petinggi, masalah ini di luar kemampuan kita, pihak musuh terlalu kuat. Arthur sedikit takut dan ingin mendorong masalah ini ke petinggi untuk menanganinya. Robin tidak berbicara, wajahnya muram dan matanya sedikit terpejam, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, Robin membuka matanya, lalu menatap Arthur, Tuan Ketua, apakah kamu mengirim Ewan dan kawan-kawan mengambil pil hewan buas? Betul, Arthur mengangguk, lalu berkata, tapi dalam beberapa hari ini, sudah waktunya untuk kembali, bahkan jika mereka tidak bisa kembali, mereka seharusnya mengirim pesan mengenai situasi di sana saat ini. Bab 1488, Melindungi Diri Sendiri. Wajah Robin langsung berubah menjadi lebih jelek saat mendengar kata-kata Arthur. Gawat, gawat. Ujar Robin dengan raut wajah muram. Robin, ada apa? Arthur bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Saya menerka bahwa Dev belum meninggal, dan apa yang terjadi semalam adalah ulah Dev. Ujar Robin dengan suara berat. Mendengar ini, ekspresi Arthur berubah drastis, lalu menggeleng kepalanya dan berkata, mustahil, bagaimana mungkin Dev tidak mati, bahkan jika dia tidak mati, dengan kekuatan Dev, tidak mungkin baginya untuk membasmi 13 klan dan keluarga dalam satu malam, kamu tidak perlu khawatir. Arthur tidak percaya bahwa Dev belum mati, dan dia juga tidak dapat menerima kenyataan bahwa Dev belum mati, dalam benaknya, Dev sudah lama mati, tidak mungkin hidup kembali. Tepat pada saat ini, Navin dan August, yang telah mendengar berita itu, juga tiba di aliansi seni bela diri. Setelah mendengar bahwa Robin menduga bahwa Dev belum mati, lalu klan dan keluarga ini dihancurkan oleh Dev, ayah dan anak keluarga King juga tidak mempercayainya sama sekali. Wakil Ketua, jika kata-kata kamu ini tersebar keluar, saya khawatir akan ditertawakan, bahwa Dev tidak sehebat itu bahkan jika dia masih hidup. Ujar Navin dengan nada menyindir. August juga berbicara, betul, saya tidak bisa melakukan hal ini dengan kekuatanku saat ini, Dev tidak mungkin bisa melakukannya bahkan jika dia masih hidup. Kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti dia tidak bisa melakukannya, dalam periode waktu ini, kekuatanmu telah meningkat berkali-kali lipat, bukan berarti kekuatan Dev tidak meningkat, mungkin saja kekuatannya telah tumbuh lebih cepat darimu. Robin melirik August dengan tatapan menghina. Dia tidak mencurigai Dev tanpa alasan, semua tanda-tanda menunjukkan bahwa Dev mungkin belum mati, dan karena Dev belum mati, dia akan dapat melakukan hal seperti memusnahkan 13 klan dan keluarga. Selain itu, Dev selalu memperlakukan musuh-musuhnya dengan kejam dan tidak pernah mengampuni siapapun, lagi pula, sekarang Dev sangat membenci aliansi seni bela diri, semua klan dan keluarga ini telah bergabung dengan aliansi seni bela diri, dengan demikian mereka juga adalah musuh Dev. Tampaknya kamu trauma karena dipukuli oleh Dev, seluruh keluarga Harman dihancurkan oleh Dev, dan kamu dikejar-kejar olehnya, kamu pasti trauma, jadi wajar jika kamu mencurigai bahwa semua ini adalah hasil perbuatan Dev, bagaimanapun juga, Dev seharusnya sudah menjadi momok di hati kamu sekarang. Meskipun Robin adalah wakil ketua aliansi, namun August sama sekali tidak memberinya wajah. Kamu. Amarah berkobar di mata Robin, tapi dia menahan dorongan dalam dirinya untuk menyerang. Sekarang bukan saatnya untuk turun tangan, waktunya belum matang. Saya akan pergi berkultivasi, karena kalian tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja. Robin berbalik dan pergi, dia ingin mengejar ketinggalan dalam latihannya, untungnya aliansi seni bela diri memiliki darah Yuki yang dapat membantu Robin berkultivasi dengan cepat. Kepala keluarga King, kalian harus berhati-hati, orang ini mungkin akan pergi mencari keluarga King. Arthur menasihati Navin. Jangan khawatir, Ketua Arthur, bila orang itu berani datang, maka saya akan bisa menangkapnya. Navin tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya August berkata dengan penuh keyakinan. Karena dia akan segera dapat meningkatkan kekuatannya lagi, ketika dia mendapatkan baju besi milik Weni dan menyerap kekuatannya, dia akan dapat berbangga diri di seluruh komunitas seni bela diri Kota Gama. Setelah mengantar ayah dan anak keluarga King pergi, Arthur segera mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini, siapa yang telah melakukannya, Arthur sendiri tidak tinggal diam, dia harus pergi dan menenangkan keluarga-keluarga klan aliansi seni bela diri.
Saat ini, banyak klan gemetar ketakutan, karena mereka tidak tahu kapan orang itu akan muncul, klan mereka berisiko dimusnahkan. Dan mulai ada klan dan keluarga yang memilih untuk keluar dari aliansi seni bela diri, bagaimanapun juga, fakta bahwa pihak lain menargetkan aliansi bela diri tidak bisa disembunyikan, dan insiden beberapa mayat kering yang tubuhnya terukir huruf menyebar dengan cepat, sehingga beberapa klan memilih untuk mengundurkan diri dari aliansi seni bela diri untuk melindungi diri mereka sendiri. Bab 1489, Iblis Besar. Meskipun banyak klan telah mengundurkan diri dari aliansi seni bela diri, masih ada yang tidak dapat terhindar dan pemusnahan. Saat ini, seluruh komunitas seni bela diri Kota Gama berada dalam keadaan panik, beberapa klan bahkan pindah dari Kota Gama untuk menghindari nasib dimusnahkan. Rumor menyebar ke seluruh dunia seni bela diri di Kota Gama bahwa pria berjubah hitam yang berkeliling membunuh klan dan keluarga adalah Ergon. Mengenai Ergon, tidak banyak ahli bela diri dari generasi muda di Kota Gama yang tahu tentang dia, karena lebih dari 20 tahun yang lalu, dia adalah seorang kultivator iblis yang terkenal, dia telah menyerap kekuatan banyak orang dan membunuh banyak klan dan keluarga. Kemudian, seluruh komunitas seni bela diri Kota Gama dimobilisasi untuk bekerja sama dengan pihak resmi untuk melakukan penangkapan. Pada akhirnya Ergon terjatuh dari tebing, 20 tahun telah berlalu, semua orang mengira dia sudah mati. Dan sekarang, pria berjubah hitam itu tiba-tiba muncul lagi, membunuh klan dan keluarga, menyedot kekuatan orang lain, membuat orang teringat kembali si iblis Ergon. Saat itu, Ergon telah membunuh beberapa ahli bela diri Master Guru dengan kekuatannya sendiri dan dikepung oleh ratusan orang sebelum terjatuh dari tebing. Sekarang, 20 tahun lebih telah berlalu, jika benar-benar Ergon yang telah kembali, maka kekuatannya pasti akan sangat menakutkan, dia akan menyerang dengan kejam, tidak menyisakan seorang pun yang hidup, gaya ini terlalu mirip. Banyak klan dan keluarga di Kota Gama telah mencapai titik di mana mereka siap berperang, termasuk beberapa klan dan keluarga besar, mereka semua telah memanggil kembali para ahli mereka yang tersebar di seluruh dunia untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Banyak klan dan keluarga bahkan telah bergabung bersama untuk mengajukan petisi kepada Tuan Graham untuk membunuh pria berjubah hitam itu dan mengembalikan kedamaian di dunia seni bela diri Kota Gama. Majelis Perlindungan Hukum. Tuan Graham menyeruput tehnya dengan santai, tampaknya tidak peduli dengan keributan keluarga-keluarga klan itu. Tuan Graham, dalam 2 hari terakhir ini, setiap hari ada orang dari klan dan keluarga datang untuk meminta bertemu dengan Anda. Saat ini seluruh dunia seni bela diri Kota Gama berada dalam kekacauan, orang-orang gelisah. Junior berkata kepada Tuan Graham dengan nada letih. 2 hari terakhir ini, Junior yang turun tangan, sedangkan Tuan Graham sama sekali tidak menemui orang-orang dari klan dan keluarga itu, membiarkan mereka datang dan pergi. Berulang kali. Bukankah sudah kubilang, siapa yang datang, usir saja mereka, saya tidak akan menemui mereka. Ujar Tuan Graham sambil menyesap teh dengan ringan. Tapi, Junior tampak malu, Tuan Graham, banyak orang mengatakan bahwa pria berjubah hitam itu adalah Ergon, iblis besar dari 20 tahun yang lalu, jika benar-benar Ergon muncul kembali, saya khawatir tidak hanya klan dan keluarga ini saja, tetapi bahkan pejabat pun dalam bahaya. Saat itu, pejabat resmi yang memimpin pemburuan Ergon, dan seluruh komunitas seni bela diri di Kota Gama bersatu padu. Jika Ergon datang untuk membalas dendam, mungkin dia akan menyerang pihak penegak hukum resmi, bahkan jika dia tidak berani menyerang para penegak hukum, bukan tidak mungkin dia akan membunuh beberapa anggota Majelis Perlindungan Hukum untuk melampiaskan amarahnya. Hahaha, pria berjubah hitam ini bukan Ergon, bahkan jika Ergon benar-benar datang, bagaimana mungkin dia berani menyerang para pejabat? Meskipun Ergon adalah seorang kultivator iblis, seorang iblis besar, namun dia tidak bodoh. Tuan Graham tertawa terbahak-bahak. Junior tertegun, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Graham, bagaimana kamu tahu bahwa pria berjubah hitam ini bukan Ergon? Dilihat dari gaya membunuh yang brutal ini, sangat mirip dengan Ergon. Junior juga menduga bahwa pria berjubah hitam ini adalah Ergon, jika tidak, siapa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Ada beberapa hal, kamu akan mengetahuinya setelah itu. Tuan Graham berkata dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan tangannya, meminta Junior keluar. Setelah Junior pergi, sudut mulut Tuan Graham terangkat membentuk senyuman, si bocah Dev ini, semakin haus darah. Melihat ekspresi wajah Tuan Graham, dia sudah menebak bahwa pria berjubah hitam itu adalah Dev, oleh karena itu, dia tidak turun tangan untuk menghentikannya, dia bahkan tidak membiarkan para pejabat turun tangan, dia membutuhkan orang yang haus darah seperti Dev. Tuan Graham tahu bahwa dalam waktu dekat, akan ada hal-hal yang lebih kejam yang menunggu Dev. Bab 1490, Rahasia di bagian terdalam penjara bawah tanah. Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama. Ketika banyak klan dan keluarga mengetahui bahwa mereka tidak berhasil bertemu dengan Tuan Graham, mereka terpaksa datang ke Aliansi Seni Bela Diri, bahkan Navin dan August pun datang. Awalnya, August tidak peduli, selama dia bisa menyerap kekuatan Weni, dan mendapatkan baju besi Weni, dia percaya dirinya akan mampu menghadapi pria berjubah hitam itu.
Namun, dalam 2 hari terakhir, dia telah menghabiskan semua kemampuannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan baju besi Weni. Baju besi tersebut telah menyatu dengan tubuh Weni dan hanya bisa dilepas saat baju besi itu menampakkan diri. Sebelum dia bisa mendapatkan baju besi itu, August tidak bisa melakukan apapun pada Weni, jadi dia harus memikirkan cara lain. Sekarang tersebar kabar burung bahwa pria berjubah hitam tersebut adalah Ergon. Hal ini membuat August ketakutan, meskipun August belum pernah melihat kekuatan Ergon dengan mata kepala sendiri, namun dia telah mendengarnya dari Navin. Perlu diketahui bahwa pada saat itu, ketika Ergon ditangkap, keluarga King juga terlibat, dan Navin juga ikut serta, dan sebagai keluarga bela diri yang besar di dunia seni bela diri Kota Gama, keluarga King memberikan kontribusi terbesar pada saat itu. Sekarang jika Ergon benar-benar kembali, keluarga King akan berada dalam bahaya, karena itu Navin langsung membawa August ke aliansi seni bela diri dan bergabung dengan Arthur untuk mendiskusikan tindakan balasan. Ketua Arthur, sekarang ada kekacauan besar di dunia seni bela diri di Kota Gama dan para pejabat hanya berpangku tangan, sekarang hanya aliansi seni bela diri yang bisa turun tangan. Jika aliansi seni bela diri dapat menangkap pria berjubah hitam itu sekarang, saya yakin banyak klan dan keluarga akan kembali bergabung dengan aliansi seni bela diri. Navin berkata kepada Arthur. Tuan King, saya juga mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi keberadaan orang berjubah hitam itu tidak menentu dan sangat tidak teratur, membuat saya sangat sulit untuk menangkapnya. Ujar Arthur sambil mengerutkan kening. Ketua Arthur, sekarang rumor mengatakan bahwa pria berjubah hitam itu adalah Ergon, apakah menurut kamu itu mungkin? August bertanya kepada Arthur. Tidak mungkin. Arthur menggeleng kepalanya penuh keyakinan. Ketua Arthur, mengapa kamu begitu yakin? Ketika August melihat Arthur begitu yakin, dia bingung. Saat itu Ergon dipaksa melompat dari tebing, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan kemudian mayatnya ditemukan di bawah tebing, meskipun mayatnya dimakan oleh binatang buas hingga sukar dikenali pada saat itu, tapi itu pasti Ergon. Bagaimana mungkin seorang pria yang telah meninggal selama 20 tahun lebih bisa kembali? Itu semua hanya beberapa orang yang membuat rumor, untuk menimbulkan kepanikan di dunia persilatan. Saya berani menjamin bahwa orang itu pasti bukan Ergon, meskipun pria berjubah hitam ini juga sangat kuat, namun masih terdapat jarak jika dibandingkan dengan Ergon. Saat itu, Ergon adalah seorang Grandmaster Guru tingkat 5, dan sekarang, setelah 20 tahun lebih, saya khawatir dia sudah menjadi Master Guru, atau bahkan telah mencapai tahap Maha Guru. Coba kamu pikirkan, seorang Maha Guru kembali untuk membalas dendam, apakah masih perlu dengan cara diam-diam? Arthur memberi August sebuah analisis, membuat August mengangguk kepalanya berulang kali, merasa bahwa perkataan Arthur benar. Jika bukan Ergon, siapa gerangan itu? August kebingungan, sementara Navin juga mengerutkan kening, tidak dapat menebak siapa pria berjubah hitam ini dan apa yang dia inginkan. Setelah mengantar ayah dan anak keluarga King pergi, Arthur berjalan menuju ke penjara bawah tanah aliansi bela diri. Di bagian terdalam dari penjara bawah tanah itu, sebuah bayangan hitam sedang duduk di sana, dan di depan bayangan hitam itu tergeletak semangkuk darah berwarna merah terang. Sudah 20 tahun lebih, saya tidak menyangka seseorang akan kembali mengungkit namamu, dan berpikir bahwa kamu kembali untuk membalas dendam, sungguh lelucon besar. Tidak ada yang tahu bahwa kamu telah berada di aliansi seni bela diri selama 20 tahun lebih, bagaimana mungkin kamu bisa keluar dari sini? Arthur bergumam pada bayangan hitam di depannya. Ternyata sosok yang berada di bagian terdalam dari penjara bawah tanah ini adalah Ergon, si iblis besar dari masa lalu. Setelah Ergon jatuh dari tebing, aliansi seni bela diri mengirim seseorang untuk menyelamatkannya, kemudian mencari sesosok mayat tak berwajah dan meletakkannya di tempat kejadian untuk mengelabui orang lain. 20 tahun telah berlalu, saya juga telah melakukan banyak hal untukmu, jika tidak, hanya dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa memobilisasi para kultivator iblis yang menyembunyikan diri? Ergon berbicara dengan perlahan, lalu meminum habis darah di depannya. Arthur membisu, lalu berbalik dan pergi. Bersambung.